Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir di dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Di layar berita hari ini, dunia bergerak dengan cerita yang beragam dari diplomasi di Sydney hingga penggeledahan kasus suap di Ponorogo. Dari wacana pembatasan game online pasca tragedi sekolah hingga angka pernikahan yang kian menurun dan bahkan sorotan global pada trailer film biopik Michael Jackson. Semua peristiwa ini meski berbeda latar menyimpan satu benang merah. Bagaimana manusia menghadapi perubahan, tantangan, dan refleksi atas nilai yang kita junjung bersama. Kita awali informasi ini pemirsa dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia. Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawanya mendarat di Kingsford Smith Airport pukul 22 waktu setempat, di mana disambut resmi dari Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong bersama jajaran diplomatik menandai dimulainya rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo. Sebuah kunjungan kenegaraan bukan sekedar protokol, di balik jabat tangan dan karpet merah tersimpan makna yang lebih dalam. Bagaimana dua bangsa bertetangga membangun kepercayaan di tengah arus geopolitik yang kian dinamis. Lawatan ini menjadi balasan atas kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese ke Jakarta beberapa bulan lalu, seolah menegaskan bahwa diplomasi adalah dialog berulang, bukan monolog sesaat. Apakah momentum ini akan melahirkan kebijakan nyata atau sekedar kunjungan biasa? Indonesia dan Australia berbagi samudra, berbagi tantangan keamanan, bahkan berbagi masa depan ekonomi. Setiap pertemuan pemirsa adalah bagian dari keping-keping puzzle besar. Bagaimana Indonesia menempatkan diri sebagai mitra strategis bukan sekedar sebuah negara tetangga geografis belaka. Kunjungan Prabowo ke Sydney adalah simbol bahwa diplomasi bukan hanya tentang negara, melainkan tentang masa depan kawasan. Mengingatkan kita bahwa hubungan antar bangsa dibangun bukan sekedar dengan kata-kata indah, melainkan dengan kehadiran, kepedulian, komitmen untuk berjalan bersama. We had very good discussions, and I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. Itu sebenarnya teroffset gitu karena turis dari Australia yang ke Indonesia, khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif, tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan yang lain-lain. Tapi dari investasi, ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Berikutnya kita update informasi dari KPK. Pemirsa, penggeledahan demi penggeledahan kembali dilakukan di Ponorogo, Jawa Timur, tentu oleh KPK. 3 lokasi disisir mencari barang bukti kasus dugaan suap mutasi jabatan. 4 orang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk Bupati. Pertanyaannya, mengapa ya pemirsa? Jabatan publik kan harusnya amanah, bisa berubah jadi komoditas yang diperjualbelikan. Di balik pintu kantor pemerintahan ada cerita tentang kekuasaan seringkali dipandang sebagai tiket menuju keuntungan pribadi. Mutasi pejabat ya kan berbasis merit, terus ditukar dengan amplop.
Apakah ini sekedar kasus lokal atau cermin dari problem lebih besar dalam tata kelola birokrasi kita? Inilah dia pemirsa KPK yang datang, hadir, menggeledah, membawa pesan bahwa hukum masih berusaha menegakkan integritas. Namun publik bertanya lagi, tindakan semacam ini cukup nggak ya mengubah budaya atau cuma sekedar headline sesaat saja? Di titik ini kita renung bersama bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Kepercayaan kita dikhianati. Kasus Ponorogo memberi pelajaran pahit, jabatan bukan barang dagangan, melainkan amanah yang harus dipegang. Setiap kali amanah diperdagangkan, yang hilang bukan hanya uang negara, melainkan kepercayaan masyarakat dan semuanya bimbang. Berapa lama kita harus menunggu hingga integritas benar-benar menjadi fondasi birokrasi? Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku. Ya, semoga nggak ada lagi kasus korupsi di negeri ini. Kita ke info lain, pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, sorotan publik beralih pada dunia yang selama ini dianggap sekedar hiburan, game online. Presiden Prabowo menyatakan akan memperketat aturan dengan PUBG menjadi salah satu perhatian khususnya. Apakah sebuah game memang bisa mempengaruhi perilaku nyata atau justru kita saja yang belum cukup bijak mengelola ruang digital bagi anak-anak? Di balik layar ponsel, di balik layar komputer, jutaan remaja larut dalam dunia virtual, penuh strategi, penuh senjata. Bagi sebagian itu hanya permainan, namun bagi orang tua dan pendidik muncul kegelisahan. Apakah intensitas bermain bisa mengikis batas antara fantasi dan kenyataan? Ledakan di sekolah jadi alarm yang mengguncang, seolah menuntut jawaban atas dilema-dilema ini. Pembatasan game online. Kebijakan ini mungkin menjadi langkah awal, tapi refleksi yang lebih dalam perlu dilakukan bagaimana kita mendidik generasi muda supaya bisa membedakan antara hiburan dari bahaya, imajinasi dari tindakan nyata, apakah cukup dengan aturan, atau kita perlu membangun literasi digital yang lebih kuat agar anak-anak tidak sekedar dicegah, melainkan dipandu. Anak-anak harus mengerti mana yang dunia nyata, mana yang hanya sekedar permainan. Kasus ini mengingatkan bahwa teknologi bukan musuh, melainkan cermin, memantulkan cara kita mendidik, cara kita mengawasi, cara kita memahami. Inilah dunia anak-anak sekarang. Kita harus siap menjadikan ruang digital sebagai tempat tumbuh yang aman supaya bisa tidak lagi terjadi peristiwa ledakan yang kita sempat alami kemarin dan tidak membiarkannya menjadi arena yang tak terkendali. PUBG gitu misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa. Ya, kalau yang belum cukup umur minat game online-nya tinggi, tapi yang sudah cukup umur niat atau minat menikahnya justru menurun. Di tengah tingginya angka perceraian, jumlah pernikahan di Indonesia justru semakin menurun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah ikatan suci yang dulu dianggap sebagai puncak perjalanan hidup kini mulai kehilangan daya tarik bagi generasi muda. Ekonomi belum mapan sering jadi alasan. Biaya hidup yang kian tinggi membuat banyak pasangan ragu melangkah ke pelaminan. Namun ada faktor lain yang tak kalah penting. Perempuan semakin mandiri, tak lagi menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan menuju keberhasilan hidup. Perubahan sosial ini mencerminkan adanya perubahan transformasi nilai. Pernikahan bukan lagi sekedar kewajiban seolah-olah pemirsa sekarang, melainkan pilihan yang penuh pertimbangan. Apakah ini karena perkembangan zaman? Apakah tanda kemajuan atau justru sinyal bahwa institusi keluarga sedang menghadapi krisis kepercayaan? Ini pertanyaan yang menggantung di ruang publik.
menunggu jawaban dari generasi yang sedang tumbuh. Fenomena turunnya angka pernikahan memberi kita cermin bahwa masyarakat sedang bergeser. Jangan-jangan ada pergeseran dari tradisi menuju rasionalitas baru. Di balik angka-angka itu tersimpan refleksi tentang bagaimana kita memaknai cinta, memaknai komitmen, memaknai masa depan bersama. Alasan belum menikah ya? Sebenarnya banyak standarnya ya. Saya sendiri punya standar kayak misal kalau sudah menikah tuh harus punya rumah, harus punya penghasilan di taraf segini, lebih ke mentalnya seperti apa gitu. Dan sekarang mungkin di 27 tahun untuk 1-2 tahun ke depan juga masih belum kepikiran ya. Mungkin kita nggak tahu. Kenapa sih 25 belum nikah? Karena emang banyak banget yang emang harus dikejar sekarang. Karena kita itu biasanya sih, apalagi kayak generasi-generasi saya, itu kan emang banyak yang nggak harus dipikirin selalu tentang nikah. Jadi karena kita itu mikirnya kalau kita belum siap untuk ekonomi ya jangan dulu sih untuk nikah sebenarnya. Akhirnya pemirsa, baik dalam politik, hukum, budaya digital, dinamika sosial, maupun panggung hiburan dunia, kita diingatkan bahwa setiap peristiwa adalah cermin, memantulkan diplomasi, memantulkan integrasi, memantulkan literasi, pilihan hidup, dan kenangan akan legenda. Kita harus siap untuk belajar dari semua ini, menata masa depan lebih bijak dan manusiawi, dan juga menata, mengikuti, menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Yudi Handil, pamit, terima kasih, sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.